Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saat ini Tuhan Yesus sudah disalibkan mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Sudah bangkit dan naik surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Inilah iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah bangkit bagi kita dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Mari kita muliakan nama Tuhan. Aku nyanyikan haleluya.
muliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang di surga Tuhan, telah Engkau lihat anak-anak-Mu bersujud kepadamu saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu dan kasih dalam kehidupanku Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh menikmati hari-hari yang indah bersama dengan keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau tetap melindungi kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dosa sudah dikalahkan. Kita bangkit bagi kita. Dan kita hidup dalam kemenangan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Bapak Ibu sekalian, kembali kita bertemu malam hari ini untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Tema kita adalah sukacita di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kepada kehidupan saudara dan saya. Dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Sungguh indah apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka telah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan ketika Tuhan Yesus Kristus telah naik, firman Tuhan mengatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ada kesukaan yang mereka alami. Ada sukacita yang luar biasa yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka oleh karena mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Dan saya sangat percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahagia di dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun dalam kehidupan keluarganya yang tidak mengharapkan kebahagiaan, sukacita dalam kehidupan keluarganya, dalam hal apapun. Tetapi dalam kenyataan, dalam kehidupan kita justru seringkali begitu banyak hal yang terjadi. Persoalan dalam kehidupan, keterpurukan, dan lain sebagainya. Apakah kemudian hal itu menjadikan kehidupan kita kehilangan sukacita? Apakah kemudian dalam kehidupan kita mengabaikan, melalaikan apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita? Dan ketika kehidupan kita mengalami keterpurukan, persoalan dalam kehidupan kita, apa yang menyebabkan semua itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Kalau seseorang kemudian merasa sudah setia, ketika seseorang kemudian merasa sudah taat, ketika seseorang kemudian merasa sudah melayani Tuhan dan lain sebagainya, mengapa hidupnya masih jauh dari sukacita? Menjadi sebuah persoalan dan pertanyaan tersendiri dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah perenungan, mengapa seringkali sukacita menjadi sesuatu yang sulit terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa sukacita sepertinya menjadi sesuatu yang jauh dari kehidupan saudara dan saya? Mengapa kebahagiaan sepertinya menjadi sesuatu yang sulit terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana mengatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ada hal yang harus diluruskan dari pemahaman kita, bahwa ketika kita setia, kita taat, kita melayani, atau apapun dalam kehidupan kita, bukan supaya kita mengalami sukacita, tetapi karena adanya sukacita yang ada dalam diri kita, maka kita melakukan semuanya. Nah, ini yang harus kita luruskan dalam kehidupan kita. Kalau orang berpikir melayani Tuhan supaya mengalami sukacita, orang taat, orang setia supaya mengalami sukacita, yang terjadi adalah ketika saudara dan saya sudah melayani Tuhan, sudah merasa setia, sudah merasa taat, tetapi saudara dan saya tidak pernah mengalami sukacita, maka terlalu mudah kehidupan saudara dan saya kemudian kita menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang perlu kita luruskan dalam kehidupan kita, sukacita ini yang harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita mengalami sukacita yang sesungguhnya dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi dasar sukacita para murid? Mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
Terlepas dari itu, bagaimana mereka diyakinkan akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan digenapi. Dan hal yang sama yang dituliskan dalam bagian firman Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya, bahwa Tuhan telah menjanjikan bagi kehidupan saudara dan saya, dan semua janji itu pasti akan digenapi. Dan inilah yang seharusnya menjadikan kita merasa bersuka cita, karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan digenapi. Sehingga dalam kehidupan kita tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita, jikalau kita sudah memiliki pemahaman yang benar bagaimana sukacita itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau orang berpikir dengan banyaknya uang akan mengalami sukacita, ya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Kalau orang merasa dengan punya rumah mewah, mobil mewah akan merasa sukacita, ya, tetapi tidak sepenuhnya. Mengapa? Karena sukacita yang sesungguhnya hanya akan lahir ketika saudara dan saya sungguh-sungguh percaya akan janjinya Tuhan, bahwa janji itu akan ditepati dan Tuhan akan menggenapi janjinya atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika kita paham bahwa Allah segala janjinya akan digenapi, Anda punya uang atau tidak, bisa makan atau tidak, sukacita saudara dan saya tidak akan hilang. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara, bahwa Tuhan selalu punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Hanya terkadang ujian kesabaran dalam kehidupan kita inilah yang kemudian menjadikan kita tidak kuat untuk kita menantikan apa yang sedang Tuhan persiapkan bagi kehidupan saudara dan saya. Sukacita dalam kehidupan kita akan nyata ketika saudara dan saya sungguh-sungguh percaya, sebagaimana murid mempercayai kenaikan Tuhan Yesus adalah perpisahan sementara, karena Yesus akan datang kembali. Sehingga murid-murid pada waktu itu mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka mengalami sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka pulang kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena mereka memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap apa yang dijanjikan oleh Yesus atas kehidupannya. Ketika saudara dan saya percaya akan apa yang dijanjikan oleh Yesus bagi kehidupan saudara dan saya, maka kita akan memiliki sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita melihat Rasul Paulus, ada hal yang sungguh luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, "Dan aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Apa yang menjadi sukacita Rasul Paulus? Karena dia tahu betul bahwa segala sesuatu dapat dia tanggung di dalam Dia. Kemudian kalau kita melihat apa yang menjadikan sukacita dalam kehidupan jemaat di Makedonia,
Alkitab menuliskan, Rasul Paulus mengatakan, mereka sangat miskin. Mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus, sukacita mereka meluap dalam kehidupan mereka. Oleh karena apa? Mereka mengenal betul apa yang dijanjikan oleh Tuhan atas kehidupan mereka. Karena mereka telah mengenal dengan betul iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi penyebab hilangnya sukacita dalam kehidupan kita? Karena hilangnya hubungan yang benar dengan Dia. Dan inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka disitulah saudara dan saya akan kehilangan sukacita dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, bahwa sukacita bukan tentang kaya atau miskin, nyaman atau susah, tetapi sukacita adalah tentang keintiman dengan Tuhan. Sukacita adalah tentang kedekatan dengan Tuhan. Sukacita adalah tentang pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal Yesus, dalam semua janjinya akan dikenapi, maka saudara dan saya akan mengalami sukacita yang luar biasa. Karena Dia tidak kurang cara untuk memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh terus ditumbuhkan dalam iman, dalam percaya, dalam pengenalan kami. Supaya kami diyakinkan akan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sehingga sukacita dalam kehidupan kami, sukacita yang senantiasa melimpah, meluap dalam kehidupan kami sekalian. Malam hari ini Tuhan, kami juga rindu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Tuhan berkenaan dengan penanganan wabah virus corona ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap upaya yang dikerjakan. Termasuk saat ini kami berdoa untuk Surabaya, untuk Sidoarjo, untuk Gresik, yang sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kami menyerahkan Tuhan, bila semuanya boleh menghasilkan hasil terbaik bagi apa yang telah dikerjakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami sungguh rindu semuanya boleh dipulihkan, sehingga semuanya boleh kembali normal, sehingga setiap aktivitas boleh kembali berjalan baik. Pergerakan perekonomian pun boleh kembali normal, sehingga tidak memicu hal-hal yang tidak baik. Kami sungguh rindu supaya masyarakat pun boleh semakin didewasakan, bahwa penanganan wabah ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua. Untuk kita boleh saling menjaga, untuk kita boleh saling ambil bagian bagi upaya pemutusan penyebaran wabah corona ini. Dan kami sungguh rindu bila semuanya boleh segera berakhir, semua boleh berlalu, dan semua boleh kembali dipulihkan. Juga bagi gereja-gereja Tuhan, untuk kami boleh kembali bersama, menikmati persekutuan yang indah dalam kebersamaan kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Hatiku menjadi suci.
Kiranya firman dan pujian itu memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap sehat, selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.